Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Qul kullu ya'malu 'ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Jamaah sholat sunnah tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin dan shaimat, wabil khusus guru kita bersama ad-da'i ilallah wal mujahid fi sabilih al-mukarram Bapak Yai Syahrin matanallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumi fidarain. Segenap pengurus lainnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, lingkungan setempat, jamaah wabil khusus orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, handai tolan semuanya, alhamdulillah, syukurillah. Segala nikmat dan karunia, rahmat dan inayah, taufik dan hidayah. Pada malam ini kita berada di malam yang ketiga, di 1446 Hijriyah, yang sudah barang tentu bagi kita kiat-kiat kita yang harus kita betul-betul semangat, tetap istiqamah untuk melanjuti dalam kegiatan-kegiatan dimanapun berada, baik di lingkungan setempat maupun di tempat-tempat lain. Semua itu akan menjadi manfaat dan mulia bagi kita sekalian kalau memang betul-betul kita jalani dengan sepenuh hati, dengan tulus, ikhlas. Insya Allah mudah-mudahan semua kita akan dapatkan. Ya Rabbal. Allah itu selalu bukan kita minta dulu sebetulnya. Sebelum kita minta, rahmat Allah itu selalu ada pada kita, selalu melekat dalam situasi dan keadaan apa. Jangan dibayangkan rahmat itu berupa apa, benda, tidak. Wujud benda, tidak. Saya ingin kasih contoh itu. Rahmat itu pada saat kita berhadapan dengan lautan itu, kan lautan besar, lautan luas itu. Hitungannya daratan dan lautan kan kita lihat mungkin secara hitungannya itu lebih luas lautan itu. Pada saat kita masukkan ujung jari kita, kalau kita masukkan ujung jari itu, lalu kita angkat satu ruas kita, satu ruas ini yang lengket di ujung telunjuk kita itu seperti kiasannya apa yang ada di bumi. Selebihnya luasan yang lautan itu
itu nanti disimpan nanti tuh. Disimpan can itu. Disimpan kemana disimpannya? Disimpan di akhirat. Karena kata akhirat sama akhir itu beda. Kalau akhir dia berakhir. Maksudnya sesuatu yang akhir itu sesuatu yang ada kesudahannya. Tapi kalau akhirat itu tidak berkesudahan, berkesinambung sepanjang kehidupan. Karena Allah Maha Hidup, menghidupkan kita agar supaya kita hidup kembali. Kita akan menuju tempat yang tidak ada berkesudahannya. Paham Pak? Sambung Pak? Nyambung ya? Kemudian apa itu rahmat? Rahmat itu kasih sayang. Di dalam Al-Quran tadi yang saya baca sebagai mukadimah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Mana buktinya rahmat itu? Diturunkanlah Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk, cahaya, ilmu, pembeda, dan termasuk syifa wa rahmah. Syifa penawar, syifa obat. Seluruh apapun penyakit, baik yang bertalian dengan zahir kita maupun penyakit yang ada di dalam diri kita. Syifa. Warahmah, kasih sayang juga demikian. Baik yang ada di diri kita maupun yang ada di sekitar wilayah ini yang termasuk alam seluruhnya. Jangan kecil hati Pak. Yang untuk sekarang ini kita Allahumma rahamna bil Qur'an. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Kita minta biar kita dapat kasih sayang. Padahal kasih sayang itu mau kita minta atau tidak minta, rahmat Allah sudah meliputi kepada kita sekalian. Lebih bagus lagi, di samping kita mohon, kita juga melakukan dan memahami tentang bagaimana hakikat daripada rahmat itu sendiri. Hujan rahmat gak Pak? Kita makan tadi kita makan 3 butir korma. Ada yang sudah 3 lontong gitu. Ada yang sudah kolaknya ya. Kita minum air satu dapat membasahi tenggorokan kita. Kita isi 3 butir korma sudah memberikan fungsional kembali pada saat kita meninggalkan makanan dan minuman di siang hari. Makanya Nabi itu berikan contoh untuk bisa memahami itu. Kenapa Nabi itu makan dengan 3 butir korma? Alam kan? Alam. Tumbuhnya di alam. Dengan 3 teguk air Zam-Zam, sumbernya juga dari alam. Nah kalau kita tadi pagi begitu mau muncul terbitnya fajar, kita laksanakan salat subuh sampai mau terbenam matahari. Bagi kita meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, walhasil semua apapun yang bertalian yang yang mengakibatkan menghilangkan nilai-nilai pahala kita tinggalkan. Baru kita makan. Di saat itu Nabi kasih contoh 3 butir korma itu belum disentuh oleh api. Air Zam-Zam belum disentuh oleh api. Kenapa
demikian setelah kita menahan 10 jam itu. Ini kalau kita dulu masih kecil itu saya teringat orang tua, jangan makan dulu yang ini ya. Jangan yang manis-manis dulu kalau mau berbuka katanya. Kira-kira bakwan sama lontong manis nggak Pak? Beda nggak manisnya lontong sama manisnya korma itu? Nah makanya yang manis-manis dulu. Jangan yang campur-campur. Kalau korma itu manisnya satu doang itu. Kalau lontong manisnya gimana? Udah macam-macam ya? Macam-macam. Bakwan juga macam-macam. Kolak juga macam-macam. Maka ambil yang satu macam untuk menetralisi kembali pada saat kita meninggalkan makan dan minum. Coba Bapak buktikan. Sekarang kita tidak dapat air zam-zam. Mungkin air zam-zam sekarang kan sudah terkontaminasi dengan keadaan mungkin. Maka orang tua dulu mengajarkan kalau bisa nggak dapat air zam-zam, ada rahmat Allah yang terliputi di situ. Bapak bisa bayangkan tuh, orang tua kita dulu nanam kelapa, nanamnya sampai 70 pohon Pak, 100 pohon. Padahal yang nanam itu belum sempat menikmati kelapa, dia sudah berpulang itu. Tapi tujuannya itu untuk bisa diambil oleh keturunan-keturunannya itu. Begitu tumbuh berapa tahun gitu, kalau nggak salah hampir 5 tahun tuh, bisa 7 tahun itu. Kalau dia sudah berbuah Pak, dia sudah sampai ke tinggi, sudah berbuah, maka air kelapa itu, pohon kelapa itu tidak akan mengenal musim Pak. Tidak akan mengenal musim. Dia selalu berbuah. Musim apapun dia berbuah. Maka ambillah bagian air yang diapik oleh 3. Yang pertama isinya, yang kedua batoknya, yang ketiga sabuknya. Dia di dalam itu, tidak bisa kita tuangin dari mana, kita masukin air dari mana, tapi muncul seketika itu pada waktunya, pada masanya. Tidak ada yang bisa memprediksi air itu dari mana sumbernya. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu, maka ambillah 3 butir korma dengan 3 teguk air, tapi jangan dicampur sama gula, jangan. Yang tercampur-campur nanti. Ya, paham Pak? Ya, tapi jangan dipraktek langsung besok. Silakan. Kalau mau praktek nggak apa-apa. Tapi makannya nanti, setelah kita selesai, itu yang paling nikmat. Ente tadi makan apa teh? Allahu Akbar. Karena kita nggak tahu bahwa rahmat itu ada di mana. Letaknya rahmat itu tidak di luar Pak. Tidak di sini, tidak di sini, tidak di sini. Rahmat itu ada di sini. Makanya orang-orang yang walaupun miskin Pak, dia bisa nemuin rahmat ketika, maaf izin Pak, punten Pak, dia lagi buang air, dia dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu orang-orang yang mendapatkan rahmat itu, sekalipun di tangannya yang dipegang duitnya, urusannya, kekayaannya, jabatannya, pangkatnya, berapa banyak kemiskinan rahmat yang didapati dalam hati. Ya Pak. Jadi lautan itu, rahmat itu kalau dihitung-hitungannya 99 yang ada di 99 yang ada di akhirat, karena tidak berkesudahan di akhirat itu. Walal akhiratu khairul laka minal, tidak berakhir, itu 99. Satu rahmat itu mencakup semua alam seisinya, daratan, lautan, langit, apalagi itu, bumi, pohonan, binatang, hewan, manusia. Satu rahmat itu. Alangkah ruginya ketika kita tidak berjumpa 99 rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bang, serius Bang ya. Insya dikala duka, dikala sepi, dikala miskin, dikala susah, dikala sempit, dikala pensiun, dikala semua. Tapi satu rahmat ini, jangankan kita pikir kesusahan kita, bumi saja satu rahmat mencakup. Mengapa hari ini kita bersedih? Mengapa kita hari ini takut miskin? Mengapa kita hari ini takut sakit? Mengapa kita hari ini dihilangkan segala apapun yang pernah kita jalani masa hidup kita? Tapi cukuplah rahmat. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u
wa rahmatun wa la yazidudz zalimina illa, hanya orang-orang yang merugi yang tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang Allah dan tidak ada dapat mengobati sakitnya baik lahir maupun batin. Maka obatilah sakitmu dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu rahmat. Tahu nggak sakit gigi, Pak? Sakit gigi tahu nggak, Pak? Kapan sakit giginya? Yang tahu sakit gigi itu orang yang merasakan. Kalau orang yang nggak tahu sakit gigi, dia nggak tahu pada saat dia bisa tahu sakit gigi karena dia merasakan sakit giginya itu. Saya kemarin 2-3 hari istri sakit gigi. Padahal dulu saya masih awal nikah itu, saya yang parah sakit gigi, ya. Saya belum ketemu rahmat di sakit giginya itu. Semalam disuruh refleks, saya refleks diri itu. Hampir nangis-nangis, teriaknya, ya Allah begini bolak-balik dalam hati, baru sakit gigi. Apalagi sakit putusnya cinta. Sakit hati. Sakit hati. Sakitnya di mana? Jadi hasil sakit apapun itu yang kita rasakan itu enggak sebenarnya. Aku contoh lagi. Kita di sini sholatnya 23, 20-nya untuk tarawih, 3 rakaatnya untuk. Coba Bapak, Ibu-ibu, maaf Bu. Kalau kita dari rumah, bayangan kita dari rumah datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat tarawih. Kalau dari rumah itu tidak ada pikiran kita, pokoknya niat kita tulus datang ke masjid, tidak ada indikasi-indikasi yang lain. Pada saat kita laksanakan, rasa-rasanya 20 rakaat, 23 rakaat itu sekilas, Pak. Sekilas, Pak. Karena di situ pada saat kita tidak merasakan, rahmat itu akan di situ tuh. Yang susahnya, kita baru rakaat kedua, rakaat keempat, udah mikirin yang sisanya. Banyaklah sisanya. Makanya sholat itu nggak akan ketemu nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyambung, Pak? Nah, makanya jangan kita melihat lagi. Jadi rahmat itu di situ tuh. Ya, jadi Allah akan merahmat. Tapi ini 3 saja saya ambil di dalam sebuah riwayat Abu Naim. Yang pertama, Pak, ya. Yang pertama, man hafidha lisana. Orang yang selalu memelihara ucapan. Memelihara lidahnya apa ucapan, Pak? Kalau lidah itu tidak bertulang katanya. Yang didengar oleh kita ucapan apa lidahnya? Ini yang benar yang mana? Lidah apa ucapan, Pak? Ucapan. Oke ya. Jagalah lidahmu apa jagalah ucapanmu? Jaga lidah. Yang benar nih. Jaga lidah. Ya diterima nih. Lidah itu sangat tajam. Lidah sangat tajam. Oke, boleh. Kiai Soekarno jawabannya tegas juga gitu. Oke. Kalau kita ambil lidah ayam, tahu lidah ayam, Pak? Pernah nggak lihat lidah ayam? Coba dipukul ke telinga itu. Sakit nggak, Pak? Lidah ayam sakit nggak, Pak? Kalau lidah kambing sakit nggak, Pak? Kalau lidah kerbau onta yang gede, lidah kuda dipukul ke kita sakit nggak, Pak? Tapi kalau lidah manusia tak bertulang, kalau dihantam ke diri kita jadi apa itu? Jadi ucapan apa lidah tadi? Jangan yang udah ucapan ini. Jadi begini, Pak. Maka kadang-kadang respon itu dari hati melalui lisan kita. Hati-hati dengan ucapan, betul. Hati-hati itu. Banyak orang yang terkalahkan dengan ucapan. Sekarang banyak zaman now kan, zaman sekarang itu. Zaman Twitter, zaman IG, zaman apa lagi tuh? FB, zaman TikTok. Nanti ada lagi zaman toktik gitu. Nah, coba Bapak lihat. Urusan nyari finansial, materi itu berbagai macam caranya. Kalau satu ucapan kita melalui via tadi, melalui media, dengan kita ucapkan, itu akan didengarkan secara keseluruhan, baik di negara sendiri maupun di negara lain. Kendati pun demikian, di luar negara kita nggak paham dengan bahasa kita,
Yang paham itu bahasa yang ada di Nusantara ini. Satu perkataan kita sudah jatuhkan hukum kepada orang itu. Dengan perkataan kita sudah didengar oleh ribuan manusia di Nusantara ini. Saya ingin sampaikan, Pak, ketika orang itu yang salah tadi, yang digembar-gembar oleh kita, kesalahan tadi, lalu dia bertobat kepada Allah, sementara viralnya masih ada, berapa tanggungan orang-orang yang sudah menghujat kepada saudara yang tadi? Ayo hitungin. Mendingan kita masuk di YouTube, enak kan? Hah? Bikin pantun. YouTube pantun namanya. Saya nggak bisa bikin pantun. Pantun ya. Itu. Ratib lisanaka bizikrillah. Basahilah lidahmu. Tuh. Basahilah ucapanmu atau basahilah lidahmu? Basahilah lidahmu bizikrillah, dengan banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, memperbanyaklah berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya berzikir. Makanya kalau orang yang sudah banyak berzikir, itu sudah pasti omongannya itu terjaga. Yang susah ini nggak berzikir, nggak baca Quran, nggak dibaca, salawat kagak, istighfar kagak, zikir kagak, apapun kan. Lihat dia punya omongan itu kayak apa itu. Sedikit-sedikit ngeluh, ngomong deh. Ya enggak? Sedikit-sedikit buruk sangka. Sedikit-sedikit tajassus. Sedikit-sedikit yaqta ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apa aja dipretelin tuh, apa aja yang diomongin. Nah, sabda Nabi Muhammad, inna aktsaran nasi dzunuban yaumal qiyamah. Aktsar kalaman fima la yakni. Nanti kebanyakan di yaumil qiyamah, di akhirat nanti, dosa yang paling banyak di kalangan manusia tidak ada, belum yang lain-lain. Dosa yang paling banyak di akhirat, di kiamat itu adalah apa? Lisan. Kalaman la yakni, kalaman fima la yakni, perkataan yang di dalamnya tidak ada kandungan sesuatu yang bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Sadar tidak sadar, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatilah rahmat yang begitu banyak luasnya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbin basyari. Yang belum pernah kita lihat dengan pandangan kita, yang belum pernah kita terdengar dengan kedua telinga kita, dan belum pernah terlintas di hati kita, itu apa? Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, jannah yang lain. Itulah kedamaian Allah akan berikan rahmat. Sebelum mendapatkan sesungguhnya hakikatnya surga, dia sudah mendapatkan kasih sayang Allah seluas apapun yang ada di dalamnya, sesempit apapun yang ada yang dia dapati, seapapun tidak ada pengaruh dengan kehidupannya, karena dia selalu berada dalam kasih dan sayang Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Yang kedua, karena waktu agak sedikit ya, yang kedua adalah wa arafa zamanah. Orang yang selalu mengenal masa hidupnya. Karena kita hari ini belum tahu apa sih keaslian hakikat daripada kehidupan kita. Apa sih yang dimaksud hidup? Yang hari ini kita tahu bahwa kita melihat hidup, mendengar hidup, mencium hidup, berkata-kata hidup, makan hidup, minum hidup. Tidak beda kan? Beda nggak tidak dengan makhluk yang lain? Kira-kira beda tidak dengan makhluk yang lain? Ayam hidup, ayam makan, kita minum, kita melihat, kita mendengar. Nggak beda kan? Apa yang membedakan itu? 179 Pak, surat Al-A'raf. Aku boleh. Walaqad dara'na li jahannama minal jin katsirun minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha.
ulaika kal an'am wa ulaika humul bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Di neraka jahanam kebanyakan manusia, yang pertama dia punya hati tapi tidak pernah dia jadikan pemahaman pemikirannya. Dia punya mata tak mampu melihat yang baik-baik. Dia punya telinga tidak mampu menyikapi pendengaran yang baik-baik itu, sehingga ulaika kal an'am, maka mereka itu seperti disebutkan Al-Qur'an tadi Al-A'raf, yaitu seperti binatang melata. Al-an'am. Nggak beda kan? Cara makan, cara minum, melihat, kita sama-sama. Cuman untuk membedakan diferensial antara manusia dan bukan manusia itu cuman satu, Pak. Kenapa? Binatang punya nyawa, hidup. Binatang bisa berjalan, binatang bisa melihat, binatang bisa makan, bahkan binatang bisa tidur. Kita pun demikian. Untuk membedakan kita, binatang tidak punya diri dan tidak punya rahasia, bahkan tidak punya ruh. Manusia yang punya ruh, punya rahasia, punya diri. Tolak ukurnya nanti semua kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Kita ini tidak tanpa kecuali. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya pun demikian. Nanti masing-masing yang tadi dibaca rakaat pertama Al-Hakumut Takatsur, ujung ayatnya itu tsumma latus'alunna yauma idzin, semua akan dipertanggungjawabkan. Ini tanggung jawabnya ada, ini tanggung jawabnya ada, ini tanggung jawabnya ada. Kalau hewan nggak ada tanggung jawabnya. Dia mau kawin ke, mau kenyang, mau lapar, mau kemana pun, mau ditabrak pun demikian, nggak ada tanggung jawabnya. Kita ada tanggung jawabnya. Hidung punya tanggung jawab, mulut punya tanggung jawab, mata punya tanggung jawab, tangan kita dari tanggung jawab, kaki kita yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna, teruskan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang terakhir, yang tidak kalah penting. Singkat, yang ketiga adalah wastaqamat tariqatahu. Dia selalu dalam komitmen, dalam pendirian tetap, tidak akan pernah berubah situasi apapun. Semua pada mahal, betul tidak? Tidak ada rubahnya, tetap ibadah. Apapun semua yang terjadi sini berganti. Tidak ada perubahan yang dapat merubah diri kita. Ketetapan, ketaatan, ketulusan dan keikhlasan. Kita laksanakan dengan tulus dan ikhlas, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tadi ayatnya dibaca oleh Ustadz kita, yaitu qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dan ketenangan hidup bila di dalam sholatnya tanpa dia rasakan kecuali rahmat dan kasih sayang Allah yang akan mendapatkan ketenangan itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah di malam keempat, malam seterusnya, kalau ada umur sehat kita akan berjumpa kembali. Adapun guru-guru yang lain yang insya Allah akan kunjung ke tempat kita ini, kita dengarkan baik-baik, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.